Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatul Husna dengan nomor NPM 2302180001 dari Prodi Studi Humanitas. Saya Fahira Nur Izati, NPM 2302180003 dari Prodi Studi Humanitas. Perkenalkan, nama saya Nopia, NPM 2302180004 dari Prodi Humanitas. 1. Konsep bencana teknologi. Disebabkan oleh kegagalan teknologi, aktivitas manusia, atau dampak negatif dari penggunaan teknologi modern. Bencana ini dapat terjadi akibat kerusakan teknis, kesalahan manusia, dan dampak sampingan dari aktivitas teknologi yang tidak terkontrol. Berikut adalah beberapa karakteristik dari contoh dari bencana teknologi. Karakteristik bencana teknologi. 1. Penyebab utama dipicu oleh aktivitas manusia atau kegagalan teknologi. 2. Bersifat buatan. Berbeda dengan bencana alam yang dipicu oleh fenomena alam, bencana teknologi bersumber dari sistem yang diciptakan manusia. 3. Potensi bahaya besar. Karena melibatkan infrastruktur besar atau teknologi canggih, dampaknya bisa meluas dan mempengaruhi banyak orang. 4. Dapat dicegah. Sebagian besar bencana teknologi dapat dihindari dengan manajemen risiko yang baik, pengawasan ketat, dan protokol keselamatan. Contoh bencana teknologi. 1. Kecelakaan industri. Ledakan pabrik kimia di Tianjin, China 2015. 2. Bencana nuklir. Fukushima 2011, kegagalan sistem pendingin reaktor nuklir akibat tsunami. Hingga saat ini tidak ada kerusakan berarti di seluruh PLTN Fukushima. Demikian perusahaan TEPCO telah memadamkan di sejumlah daerah. PLTN Fukushima Daiichi milik TEPCO pernah menyebabkan bencana nuklir terburuk di Jepang saat terjadi tsunami tahun 2011 lalu. 3. Kecelakaan transportasi. Tabrakan kereta, jatuhnya pesawat, atau kecelakaan kapal laut seperti Titanic 1912. 4. Cyber disaster. Serangan cyber besar-besaran seperti ransomware WannaCry 2017 yang melumpuhkan jaringan teknologi global. 5. Kegagalan infrastruktur teknologi. Pemadaman listrik masif seperti blackout Amerika Utara tahun 2003. 2. Analisis bencana teknologi di Indonesia. Indonesia, karena letak geografisnya dan perkembangan teknologi yang pesat, menghadapi tantangan unik dalam mengelola bencana teknologi. Analisis ini menyelidiki karakteristik, penyebab, dan strategi mitigasi potensial untuk bencana teknologi di Indonesia. 1. Mendefinisikan bencana teknologi. Bencana teknologi, juga dikenal sebagai bahaya kegagalan teknologi, adalah peristiwa yang disebabkan oleh kegagalan teknologi, desain, atau kesalahan manusia. Ini dapat meliputi 1. Kebakaran, yaitu kecelakaan industri kabel yang rusak atau penanganan bahan mudah terbakar yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran yang menghancurkan. 2. Desain dan prosedur manufaktur atau teknologi, yaitu cacat dalam desain produksi, proses manufaktur, atau proses operasional dapat menyebabkan kegagalan yang katastrofik. 3. Pelelahan reaktor nuklir, yaitu meskipun Indonesia saat ini tidak memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir, potensi bencana semacam ini di masa depan tidak dapat diabaikan. 4. Kecelakaan transportasi. Kecelakaan yang melibatkan kereta api, pesawat terbang,
kapal atau pipa dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan lingkungan yang signifikan. 5. Sabotase, yaitu tindakan sabotase yang disengaja yang menargetkan infrastruktur penting atau sistem teknologi dapat berakibat fatal. 6. Jebolnya bendungan, yaitu kegagalan bendungan karena cacat desain, infrastruktur yang menua, atau bencana alam dapat menyebabkan banjir dan kerusakan yang meluas. Dan yang terakhir, dampak kolateral. 3. Analisis penyebab bencana teknologi. Bencana teknologi yang disebabkan oleh kegagalan teknologi, desain, atau kesalahan manusia merupakan ancaman nyata yang semakin meningkat di era modern ini. Memahami penyebabnya menjadi kunci untuk mencegah dan meminimalkan dampaknya. Faktor utama penyebab bencana teknologi yaitu beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana teknologi. Pertama, kesalahan desain dan manufaktur. Terbagi dari cacatnya desain, yaitu kesalahan dalam perencanaan dan desain produk atau infrastruktur dapat menyebabkan kegagalan yang fatal. Contohnya, kesalahan dalam desain jembatan atau gedung dapat mengakibatkan runtuhan. 2. Kesalahan manufaktur, yaitu kesalahan dalam proses produksi seperti penggunaan bahan yang tidak sesuai atau cacat dalam pembuatan komponen dapat menyebabkan kegagalan produksi atau sistem. Terakhir, kurangnya pengujian. Pengujian yang tidak memadai atau tidak tepat dapat menyebabkan produk atau sistem yang tidak aman dan berisiko. 2. Kesalahan manusia, terdiri dari kesalahan operasional, yaitu kesalahan dalam pengoperasian peralatan atau sistem, seperti penggunaan yang tidak tepat atau kurangnya pelatihan dapat menyebabkan kegagalan. 2. Kelalaian, kurangnya perhatian, ketiduran atau ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal. Yang terakhir, sabotase, tindakan yang tidak sengaja untuk merusak infrastruktur atau sistem teknologi dapat menyebabkan bencana. 3. Faktor lingkungan, terdiri dari bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau banjir dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan sistem teknologi mengakibatkan bencana sekunder. Yang terakhir, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan cuaca ekstrim yang dapat mengganggu sistem teknologi seperti jaringan listrik atau komunikasi. 4. Kurangnya pemeliharaan dan perawatan, terdiri dari 2 bagian, yaitu infrastruktur yang menua. Infrastruktur yang menua yang tidak dirawat dengan baik dapat mengalami kegagalan karena keausan dan korosi. 2. Kurangnya pemeliharaan preventif. Kegagalan untuk melakukan pemeliharaan preventif secara teratur dapat menyebabkan kegagalan yang tiba-tiba dan tidak terduga. 5. Faktor regulasi dan kebijakan. 4. Analisis dampak bencana teknologi. Bencana teknologi memiliki dampak yang luas dan kompleks, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak ini dapat dirasakan secara global, regional, dan lokal, serta menyentuh berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga lingkungan. Berikut beberapa dampak signifikan dari bencana teknologi. Pertama, dampak ekonomi, terdiri dari pertama, kerugian material. Bencana teknologi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, peralatan, dan aset material lainnya yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Contohnya, kerusakan jaringan listrik akibat badai matahari dapat menyebabkan pemadaman listrik massal dan mengganggu aktivitas ekonomi. 2. Gangguan rantai pasokan. Bencana teknologi dapat mengganggu rantai pasokan global, menyebabkan kekurangan bahan baku,
produk dan layanan serta meningkatkan harga. 3. Kehilangan pendapatan. Bencana teknologi dapat menyebabkan hilangnya pendapatan bagi individu, perusahaan, dan negara akibat gangguan bisnis, kerusakan aset, dan hilangnya pekerjaan. Selanjutnya, dampak sosial. Terdiri dari yang pertama yaitu korban jiwa. Bencana teknologi dapat menyebabkan korban jiwa, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat kecelakaan, keracunan, atau penyakit yang dipicu oleh kegagalan teknologi. 2. Trauma dan psikis. Bencana teknologi dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban, keluarga, dan masyarakat yang terkena dampak. Dan yang terakhir, ketidakstabilan sosial. Bencana teknologi dapat memicu ketidakstabilan sosial seperti protes, kerusuhan, dan konflik akibat ketidakpuasan terhadap penanganan bencana atau distribusi bantuan. Selanjutnya yang ketiga, dampak politik. Pertama, kehilangan kepercayaan publik. Bencana teknologi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, perusahaan, atau lembaga terkait akibat kesalahan dalam pengelolaan teknologi atau penanganan bencana. 2. Tekanan politik. Bencana teknologi dapat memicu tekanan politik seperti tuntunan pertanggungjawaban, perubahan kebijakan, dan atau penyelidikan. Selanjutnya yang ketiga, ketidakpastian politik. Bencana teknologi dapat menciptakan ketidakpastian politik akibat gangguan sistem pemerintahan, infrastruktur, atau komunikasi. Selanjutnya nomor 4, dampak lingkungan. Pertama, pencemaran lingkungan. Bencana teknologi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti tumpahan minyak, kebocoran bahan kimia, atau radiasi yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia. 2. Kerusakan habitat. Bencana teknologi dapat menyebabkan kerusakan habitat seperti hutan, laut, atau lahan pertanian yang dapat mengancam keanekaragaman hayati. Yang ketiga, perubahan iklim. Bencana teknologi dapat menyebabkan perubahan iklim seperti emisi gas rumah kaca yang dapat memperparah pemanasan global dan dampaknya terhadap lingkungan. Dan selanjutnya dampak lainnya yaitu kehilangan data. Bencana teknologi dapat menyebabkan kehilangan data penting seperti data pribadi, informasi keuangan, atau data penelitian yang dapat berdampak negatif pada individu, perusahaan, atau lembaga. 2. Gangguan komunikasi. Bencana teknologi dapat menyebabkan gangguan komunikasi seperti pemadaman jaringan internet, telepon, atau radio yang dapat menghambat akses informasi, bantuan, dan koordinasi. 3. Ketidakpastian atau ketakutan. Bencana teknologi dapat memicu ketidakpastian dan ketakutan di masyarakat akibat ancaman yang tidak terduga dan sulit diprediksi. 5. Mitigasi bencana teknologi. Mitigasi bencana teknologi merupakan upaya untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari bencana teknologi. Hal ini penting dilakukan mengingat semakin kompleksnya teknologi dan semakin besarnya potensi kerusakan yang ditimbulkannya. Strategi mitigasi bencana teknologi. Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat diterapkan dalam mitigasi bencana teknologi. 1. Pencegahan. Terdiri dari desain yang aman, yaitu merancang sistem teknologi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketahanan, dan keandalan. Ini termasuk penggunaan bahan berkualitas tinggi, sistem redundansi, dan langkah-langkah pencegahan kesalahan. 2. Pelatihan dan kesadaran, yaitu memberikan pelatihan dan edukasi kepada pengguna teknologi tentang cara menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya dan risiko.
3. Pemantauan dan pemeliharaan, yaitu melakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem teknologi untuk mendeteksi dan mengatasi potensi masalah sebelum terjadi bencana. 2. Kesiapsiagaan. Pertama yaitu sistem peringatan dini. Mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk mendeteksi dan memperingatkan potensi bencana teknologi. Ini dapat melibatkan pemantauan data, analisis risiko, dan penyebaran informasi secara cepat dan akurat. 2. Rencana darurat, yaitu menyusun rencana darurat yang komprehensif untuk menghadapi berbagai skenario bencana teknologi, termasuk langkah-langkah evakuasi, penyelamatan, dan pemulihan. 2. Simulasi dan latihan, yaitu melakukan simulasi dan latihan rutin untuk menguji kesiapsiagaan dan efektivitas rencana darurat. Ketiga, pemulihan. Terdiri dari 1. Bantuan dan dukungan. Penyediaan bantuan dan dukungan kepada korban bencana teknologi termasuk bantuan medis, psikologis, dan finansial. 2. Rekonstruksi dan rehabilitasi. Membangun kembali infrastruktur dan sistem teknologi yang rusak serta rehabilitas lingkungan yang tercemar. 3. Pembelajaran dan evaluasi, yaitu menganalisis penyebab bencana teknologi dan mengambil pelajaran untuk meningkatkan upaya mitigasi di masa depan. 4. Peran teknologi dalam mitigasi. 1. Sistem informasi geografis atau SIG. SIG dapat digunakan untuk memetakan daerah rawan bencana teknologi, mengidentifikasi potensi bahaya, dan merencanakan strategi mitigasi yang efektif. 2. Sensor dan pemantauan jarak jauh. Sensor dan teknologi pemantauan jarak jauh dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan lingkungan, aktivitas manusia, dan potensi ancaman teknologi. 3. Kecerdasan buatan atau AI. AI dapat membantu dalam memprediksi dan menganalisis risiko bencana teknologi serta mengoptimalkan langkah-langkah mitigasi. 5. Peran masyarakat. Yang pertama yaitu kesadaran dan partisipasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi bahaya dan risiko bencana teknologi serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya mitigasi. Yang kedua atau yang terakhir yaitu komunikasi dan koordinasi. Membangun sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mempercepat respons dan pemulihan pasca bencana.